dinamika. Persamaan momentum dalam bentuk diferensial. Jadi apa isi utamanya Magro 2 itu adalah viscous flow dan pembahasannya secara diferensial, bukan global, tapi detail behavior, yaitu differential approach, ya. Nah, Navier-Stokes tidak bisa diselesaikan karena persamaan diferensialnya adalah persamaan diferensial order tinggi, tidak mungkin. Dia tidak punya solusi eksak, ya. Oleh karena itu dia ditelantarkan lama, 100 tahun ada, ya. Sejak ditemukan 1837, baru tahun 1950-an. Ya, orang kemudian menemukan bagaimana memanfaatkan Navier-Stokes itu dengan cara pendekatan lain. Dulu diapain? Dulu grupnya Euler ya, itu mau menyederhanakan Navier-Stokes dalam domain aliran incompressible dan inviscid menjadi persamaan Euler. Ya, sudah semua saya ajarkan loh ini, ya. Setelah Euler ada persamaannya, lalu digunakanlah dengan mengintegralkan Euler equation itu untuk jadi persamaan Bernoulli. Gitu kan? Oke. Nah, tentu saja Bernoulli itu dicemooh orang-orang lapangan. Namanya aja kasus real di alam yang nyata di dunia ini. Tidak ada satupun aliran yang inviscid. Semua aliran fluida dalam alam yang nyata ini adalah viscous. Kenapa diajari aliran inviscid? Ya untuk belajar awal, ya. Dianggap GCA-nya tidak ada. Dianggap perubahan density-nya tidak ada. Gitu ya. Oke, alirannya menjadi sederhana. Toh begitu, kita belajar viscous diawali juga dengan kemudahan. Apa kemudahan belajar viscous? Viscous itu yaitu aliran viscous yang laminar. Gitu, masih ingat kan? Aliran viscous yang laminar kenapa disebut mudah, Pak? Karena bisa dikerjakan dengan rumus analitis. Apakah rumus analitis itu? Rumus yang berlakunya luas. Rumus yang keberlakuannya adalah berlaku untuk hampir universal kondisinya. Ya. Jadi kenapa kok aliran laminar itu sedemikian cantiknya? Karena dia hampir ideal. Layer-layer yang ada di aliran fluida ya, yang mengalir secara laminar itu adalah layer-layer yang satu dengan yang lainnya bergesekan murni. Tahu ya, suaranya gesekan murni kan gini. Ya. Nah, bagaimana kalau dia dimasukkan dalam suatu saluran tertutup dengan massa berlebihan, massa aliran? Ya, gangguan instabil yang ada di dinding itu menjadi acak. Karena berjubelnya massa di dalam pipa misalnya, saluran tertutup. Sehingga mereka tidak lagi mau bergesekan secara murni. Bayangkan ada lorong Mina. Tahu ya lorong Mina yang ada di Arab Saudi saat haji dulu zaman dulu ya. Ya, sebuah lorong yang berisi jalan lewatnya orang. Ya. Kalau itu orang-orang terbatas masanya, ya, sementara dindingnya kan menggesek ya. Dinding saluran itu kalau dilewati kan makin banyak orangnya kan makin kepepet ke dinding kan, gitu ya. Saya mencoba menerangkan mengapa terjadi aliran turbulen. Oke ya. Oke. Masuklah lewat saluran. Orangnya sedikit. Enak, satu sama lain cuma paling kalau senggolan bergeser pundaknya. Oke ya. Coba dilipatkan 100 kali. Wah, mulai dia ya. Yang ada di dinding itu yang paling suka bikin ulah. Kenapa yang dekat dinding bikin ulah? Ya karena dia kepepet ya. Dijencet ya. Lalu dia bikin sebuah ulah. Ulah untuk membuat desaan yang tiba-tiba. Itu yang disebut turbulent spot. Ya. Lalu satu sama lain tidak lagi gesekan murni. Fluida sama kira-kira dibayangkan kayak orang di dalam lorong ya sama.
Mereka lalu sikut menyikut satu sama lain, ya, berjubel-jubel. Jadi kayak gini, lalu tidak suara sini yang terjadi, tapi suara gini. Jadi satu sama lain mereka bertundukan dengan high frequency but low amplitude, ya, dengan frekuensi tinggi yang acak dan amplitudonya kecil, tapi frekuensinya tinggi. Oke, saya pernah nyoba aliran yang laminer dengan massa yang normal, massa alir di pipa. Pipanya saya getarkan dengan bel listrik, tahu ya, vibrator, ya, jadi turbulen dia. Sungguh dia jadi turbulen, ya. Jadi bisa bayangkankah bahwa aliran yang cantiknya bergesekan gini meskipun viskus, tentu rumusnya mudah, gitu ya. Tau YX sama dengan mu DU DY. Itu adalah sebuah rumus universal miliknya laminar flow. Kalau dalam pipa adalah tau RX sama dengan mu DU DR. Ya, coba turbulen. Kamu mau kasih tahu rumus shear stress-nya. Ya, ada ratusan ribu rumusan shear stress-nya turbulen. Kenapa? Dia tidak universal. That is not analytical formulation. Dia adalah rumus yang sangat empirik, empirical formulation, ya, sehingga dia disebut bukan global behavior, tapi dia adalah menyangkut specific behavior untuk aliran-aliran. Jadi misalnya, ini rumus aliran turbulen di dalam pipa. Pipanya apa dulu, ya? Apakah dulu dicor hasilnya, ya? Apakah dia pipanya itu di machining dalamnya, ya? Ngerti ya? Apakah saluran kotak, ya? Sudah berbeda, nah. Ya, ngerti maksudnya ya? Itu adalah namanya karakteristik yang tidak universal. Berlakunya adalah daerah-daerah tertentu. Sutardi ngambil doktor, saya ngambil doktor di Jerman, dia di Kanada. Spesifikasi Pak Tardi adalah manipulasi turbulen boundary layer. Kenapa Pak Tardi memanipulasi aliran laminar menjadi turbulen di sayap pesawat? Karena turbulen itu dalam hal friksi dianggap penyakit, biang kerok. Tapi dalam hal separasi, dia itu dewa penolong. Mengerti maksudnya? Turbulen spot yang saya maksudkan tadi, yang terjadi di dekat dinding, itu adalah amunisi yang sangat luar biasa untuk menanggulangi aliran terseparasi. Gitu ya. Dia sangat dibutuhkan untuk mengundurkan separasi. Kenapa? Momentumnya tinggi. Kalian kan sudah saya suruh kan, siapa masih ingat? Bisakah masih punya filenya gitu? Yang itu, saya suruh gambar profil aliran laminar dibandingkan turbulen dengan N6, turbulen dengan N7, turbulen dengan N10. Masih ingat? Apa yang saudara ingat? Coba Dewa Agung. Apa yang menggambar profil kecepatan aliran laminar sama turbulen yang N-nya beda. N itu berarti bilangan Reynolds-nya, Pak, tergantung bilangan Reynolds-nya. Iya, ada eksponen empirik ya. Apa hasilnya? Dapat nilai graf ya, profil kecepatannya yang laminar itu dia lebih pendek dibandingkan yang turbulen. Terus turbulen dengan N yang lebih besar itu grafiknya lebih jauh lagi dibanding turbulen yang N yang kecil. Ya, walaupun bahasamu keliru, saya bisa nangkep benar. Ya, profil kecepatannya menunjukkan kecepatan yang melonjak dari aliran turbulen dekat dinding. Itu menyebabkan profil kecepatannya menjadi lebih fuller. Ya, maaf, tidak bermaksud untuk berbicara rusuh saya. Lebih montok. Tuh. Ya, profilnya bukan profil parabolik, tapi profil dengan momentum yang besar dekat dinding. Ya,
itulah yang menghajar exhaust pressure, menghajar tekanan balik yang terjadi pada saluran yang menyebabkan separasi karena dia memiliki keandalan momentum dekat dinding. Ya, oleh karena itu kalau kita mau berfilsafat tentang keagamaan, ketuhanan, mengatakan apa? Tidak semua apa yang diciptakan Tuhan kita yang kadang-kadang bagi manusia buruk itu tidak berguna. Tidak, ya. Ngerti maksudnya? Turbulen itu dalam hal friksi dihindari orang. Turbulen itu. Kenapa? Gesekan turbulen itu akibat gini nih. Ya, coba bandingkan kamu tahu apa yang disebut gerinda gitu? Atau kikir, tahu kikir ya? Semua anak tahu ya, yang untuk menghaluskan permukaan krek-krek itu ya. Oke, andai kan jalan lantaimu itu kasar kayak kikir atau kayak gerinda. Oke, satunya lagi diaci halus dengan semen Indonesia, gitu ya. Sedikit promosi saya ya. Oke, halus ya. Terus kamu nyoba yang mana yang menggesek lututmu lebih parah? Kamu naik sepeda motor ya, lututmu kamu rendahkan, kamu gesekkan ke jalan kikir, satunya lagi ke jalan halus. Coba hasilnya bandingkan. Satunya celana jeansmu koyak-koyak hancur. Ya, daging lututmu hancur juga. Oke ya. Kenapa? Suara gini ini menunjukkan bahwa itu tidak hanya gesekan, tetapi tumbuhan dengan frekuensi tinggi, ya. Ngerti maksudnya? Sehingga energi alirannya tergeser, tergerus menjadi head loss yang besar. Gitu ya. Turbulen itu analitik, ya. Laminar itu adalah laminar itu analitik, turbulen itu empirik. Tidak satu pun orang bisa menganalitikan rumus yang gesekannya kayak gini. Oh, rumus. Wong random dia. Ya. Kamu baca grafik kecepatan fungsi time pada satu titik akan bergerigi kayak pulsa jantung yang tidak teratur. Ya. Ngerti maksudnya? Tapi ini handal untuk menghadapi separasi. Gitu, nah. Ngerti ya maksudnya ya? Oke. Jadi kita kembali ke apa yang sudah kita pelajari? Velocity profile untuk laminar dibanding turbulen. Oke. Siapa bisa menghadirkan gambarnya? Yang masih punya. Saya izinkan, saya kasih saudara izin untuk bisa ikut share. Yang masih punya filenya siapa? Halo, ada di sini Maya Evita Sari, ada Dewa, ada Anselmus, ada macam-macam. Saya masih ingin ingat. Agustin, Mariatul, ya, ada Ignatius. Siapa mau angkat tangan? Yang masih punya filenya, berbagai kecepatan. Oke? Kalau tidak ada saya lanjut, tapi sayang sekali. Masa nggak punya kamu? Di anumu, di filemu itu ada enggak? Oke. Untuk tidak habis waktunya, saya akan presentasi dulu. Kenapa dia? Dia ulang. Apa sih ulang? Ya. Iya sih, kemarin aku
Ya. Permisi, Pak. Ya. Saya masih ada filenya. Oh ya, kamu duluan ya. Iya, Pak. Oke, silakan. Yang laminar sama turbulen kemarin, Pak? Iya, maksud saya itu. Silakan.